warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu Ketua Sanggar, Waalaikumsalam Ibu Reni warahmatullahi Pak wabarakatuh. SPDMFI, yang juga kami hormati Bapak Ketua MGMP Matematika Kota Bekasi, Bapak Putut Haryono SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa berkumpul bersama meski dalam ruang virtual ini dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu atas kesempatan ini, atas momen yang diberikan ini. Sebenarnya ini sebuah laporan kegiatan yang memang diarahkan untuk dilaporkan ke Ketua MGMP sebenarnya. Nah, Pak Putut menawarkan untuk di-sharing, ya udah Pak, insya Allah di-sharing. Sebenarnya kalau bicara pede nggak pede, saya juga pede nggak pede Bapak Ibu bicara di sini. Karena banyak Bapak Ibu guru hebat, luar biasa dengan jam terbang tinggi di sini. Bapak Ibu guru, jadi pada tanggal 27 Agustus sampai 30 Agustus, saya berkesempatan mengikuti kegiatan simulasi pembelajaran berdasarkan kompetensi PISA. Nah, saat itu yang menjadi fokus adalah kompetensi PISA, bagaimana pembelajaran matematika berdasarkan kompetensi PISA. Ternyata pembelajaran yang berdasarkan kompetensi PISA ini terkait dengan asesmen nasional kita yang baru, yaitu KKM, survei karakter, dan survei belajar. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua Sanggar, Ibu Reni, bahwa berdasarkan peraturan Menteri yang keluar pada bulan Desember tahun 2019, bahwa UN telah diberhentikan. Artinya UN tahun 2020 ada UN terakhir yang kita konsekuensi logisnya adalah ketika UN tidak ditiadakan berarti akan muncul asesmen nasional yang baru. Nah, asesmen nasional yang baru ini yang mungkin masih dalam proses seperti yang Bu Reni sampaikan tadi belum finalisasi. Jadi apa kaitannya dengan KM dan PISA gitu. Nah, kita kan sebelumnya Ibu Retna boleh di slide 1, Bu. Ibu Retna di ini punten Bapak Ibu, ini materinya kebetulan tadi sore itu laptop saya tiba-tiba hang mati dan nggak bisa. Untungnya materi sudah di backup di Ibu Retna. Slide yang pertama Ibu, punten. Iya, Bu. Nah, iya, nanti ke bawah juga nggak apa-apa. Jadi ini mohon maaf sebenarnya laptop saya tadi lagi hang. Jadi minta tolong Ibu Retna untuk nge-share materinya Bapak Ibu. Nah, terkait tadi apa hubungannya dengan UN, AKM, dan PISA, apa itu PISA dan bagaimana soal-soal PISA itu yang nanti akan kita bahas bersama. Jadi kenapa UN diberhentikan? Ini berdasarkan evaluasi Bapak Ibu, ternyata UN itu ada beberapa hal yang dievaluasi sehingga ada perlu diperhatikan. Yang pertama adalah UN itu terlalu berat, penuh materinya terlalu banyak sekali, mata pelajarannya banyak, dan KD-KD-nya berjubel. Jadi anak dituntut untuk menguasai banyak hal. Nah, ini dianggap guru, nah ini menjadi bahan evaluasi yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan muatan materi UN yang banyak itu banyak berada di level berpikir menghafal dan memahami. Sementara kebutuhan saat ini yang diperlukan adalah kebutuhan bernalar, mampu menganalisis. Nah, UN selama ini dianggap hanya berada di tataran menghafal dan memahami. Lalu yang ketiga, UN ini dalam pelaksanaannya hanya mengukur atau menilai aspek kognitif saja. Dia tidak masuk ke ranah spiritual, emosional. Nah,
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka muncullah asesmen baru kita. Apa sih tujuan asesmen itu sebenarnya? Tujuan asesmen pada dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, muncullah asesmen nasional yang baru, yaitu satu AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi, peserta didik hanya akan diminta untuk kompetensi minimum. Apa kompetensi minimumnya? Kemampuan literasi dan kemampuan narasinya, literasi dan numerasi. Tetapi, yang tadi di UN adalah kemampuan menghafal dan memahami, maka di AKM akan dicoba dinaikkan kemampuan berpikirnya, menjadi kemampuan bernalar. Di sini ada memahami, menganalisis, mengaplikasi, kemampuan bernalarnya ditingkatkan. Jadi di AKM akan ada kemampuan bernalar literasi atau bahasa dan kemampuan bernalar numerasi. Yang kedua nanti akan ada survei karakter. Nah, survei karakter ini akan mengukur sisi spiritual, emosional anak. Misalnya tentang keimanan dan ketakwaan dia terhadap Tuhan, nilai nasionalismenya, kebinekaannya, toleransinya, tanggung jawabnya. Nah, itu nanti akan ada survei. Lalu ada survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini nanti untuk guru dan kepala sekolah. Jadi, bagaimana inputnya, bagaimana lingkungan belajarnya, dan bagaimana output yang dihasilkan. Nah, ini gambaran tentang asesmen nasional kita yang baru yang akan kita laksanakan sekitar tahun 2001 dan SMA sih insya Allah dijadwalkan bulan Maret. Nah, AKM ini informasi ini dilaksanakan di tengah level untuk SD itu di kelas 5 SD, di SMP itu kelas 8 SMP. Ya, tidur. Kelas di SMA itu kelas 11 SMA. Nah, Bapak Ibu kemarin pada saat kita di Bandung kegiatan dari Pusmenjar ini sebenarnya untuk membahas AKM itu hanya ada di kulit luar seperti ini. Kita lebih fokus kepada bagaimana tipe-tipe soal yang ada di AKM numerasi kita. Apa hubungannya dengan PISA? Nah, ini yang lebih banyak dibahas. Jadi, kalau terkait AKM dan sebagainya, bagaimana teknis pelaksanaannya, apakah akan dilaksanakan oleh seluruh siswa atau hanya dilaksanakan sampling saja, itu nanti detail teknisnya bagaimana apa dan sebagainya kurikulum sekolah dan penjamin mutu yang lebih mengerti ini. Jadi kita di matematikanya itu akan lebih fokus membahas tipe-tipe soal yang ada pada AKM numerasi yang nanti akan mengadaptasi dari soal-soal PISA, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita juga tahu ini gambaran bungkus luarnya secara umum. Nah, kita sekarang lebih detail kepada persiapan untuk AKM numerasi. Nah, lalu apa hubungannya AKM numerasi ini dengan PISA? Boleh ke bawah Ibu Retna, punten PISA-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering singkatannya dari program for international student assessment, sebuah studi internasional dan matematika development, sebuah kerjasama di bidang ekonomi yang (2009, 2012, 2015, terakhir 2018, Bapak Ibu. Nah, PISA ini
mengukur kemampuan literasi, sains, dan matematika untuk anak-anak berusia 15 sampai 16 tahun. Jadi lebih banyak di kelas 9 dan kelas 10 SMP. 9 SMP dan 10 SMA sebenarnya. Tahun 2018 hasilnya itu diserah terimakan dari OECD ke pemerintah Republik sangat tidak menggembirakan Bapak Ibu. Jadi tahun 2018 rata-rata literasi kita skornya itu hanya 371. Sementara untuk matematikanya 379 dan untuk sainsnya 107. Nah, dari 79 negara Bapak Ibu. Jadi posisi kita itu di literasi, sains, dan mau 9 negara skor 70. Sementara skor negara itu ada di angka 180. Ini sebuah gap yang sangat tinggi sekali, sangat lebar sekali. Kita jauh tertinggal bahkan dengan negara-negara ASEAN sekalipun. Nah, ini menjadi sebuah PR. Apalagi dari PISA tahun 2015 sampai tahun 2018 itu literasi dan matematikanya itu drastis sekali. 2012 ke 2015 kita mengalami kenaikan poin saat itu, kenaikan skor. Tapi dari 2015 ke 2018 itu terjadi penurunan yang cukup drastis untuk literasi dan matematika kita. Nah, kenapa kita banyak membahas PISA? PISA ini Bapak Ibu adalah ukuran atau standar patokan dunia pendidikan dalam standar internasional. Jadi bagaimana mutu pendidikan dalam standar internasional ternyata diukur dari PISA, sehingga ini mungkin menjadi kita bersama dan turun sekali. Kita sedang menggerakkan saat itu kurikulum 2013 itu kan luar biasa banget konsepnya dengan pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu, yang menitipkan konsep 4C-nya, kolaborasi, komunikasi, creativity, critical thinking. Ternyata secara konsep bagus, tetapi dalam pelaksanaannya belum mampu menjawab kebutuhan kita secara kompetensi global itu belum terjawab. Nah, selain PISA, kita juga Indonesia mengikuti assessment internasional lain, yaitu TIMSS. TIMSS itu Trend in International Mathematics and Science Studies. Jadi dia juga lebih fokus pada penilaian sains dan matematika. Nah, PISA ini diikuti oleh 340 sekolah Bapak Ibu, kurang lebih 340 sekolah dari sekitar 17 sampai 19 provinsi. Jadi random, jadi diambil acak, kemampuan anaknya juga diambil secara random. Nah, ini menjadi nilai klasikal atau nilai kelompok. Nah, kenapa akhirnya arahnya menuju PISA? Karena PISA dan TIMSS ini menjadi patokan atau standar internasional, maka arah kebijakan asesmen nasional kita akan mengadaptasi soal-soal PISA. Secara umum akan diadaptasi Bapak Ibu. Bagaimana pola soalnya, bagaimana tipikal soalnya. Ini kemarin disampaikan pada saat di Bandung itu, kita akan mengadaptasi hampir 90% soal-soal PISA. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kita fokus ke pola soal-soal PISA? Karena dia akan diadaptasi untuk soal-soal AKM. Jadi rujukan asesmen nasional kita akan mengacu kepada standar internasional PISA dan TIMSS. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kita sama-sama nanti sama-sama membahas
matematika PISA-nya. Jadi kita lebih fokus kepada numerasinya. Kita lihat Bapak Ibu di sini, boleh tadi yang tadi Mbak, coba punten yang sebelumnya. Nah, oke, nah kita lihat Bapak Ibu yang, nah ini betul. Asesmen nasional dan PISA itu kontennya akan sama. Untuk numerasi akan terdiri dari satu bilangan. Yang kedua pengukuran dan geometri. Yang ketiga data dan ketidakpastian. Yang keempat aljabar. Sama di PISA juga sama. Nah, kognitifnya ini kemampuannya dinaikkan levelnya. Satu pemahaman, kedua aplikasi, ketiga penalaran. Siapa sih Pak? Yang membedakan adalah pada PISA itu ada juga survei karakter, tetapi dia lebih kepada critical thinking, percaya diri, kolaborasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, yang ada di Indonesia dan tidak ada di PISA adalah sebagai ciri khas Indonesia, sebagai karakter sebuah bangsa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, ini yang tidak diukur di PISA. Kita di survei karakter ini nanti juga terukur itu. Nah, jadi kita sebagai guru matematika adalah bagaimana mempersiapkan AKM numerasi supaya kita mengerti, oh ini loh tipe soal AKM numerasi yang akan mengadaptasi PISA. Pola soalnya seperti ini. Dengan pola soal seperti ini kendalanya apa? Dengan mengerti kendalanya kita bisa menerapkan model-model pembelajaran atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang bersesuaian itu. Nah, jadi asesmen nasional yang mengadaptasi PISA tadi akan terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kita boleh lihat ya Bapak Ibu seperti apa sih tipe soal PISA itu. Boleh ke bawah Ibu Retna, punten ke contoh soal. Nah, di lampiran ke bawah Ibu, di bawah terima kasih. Ke bawah lagi Ibu, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ini coba. Naik lagi Bu satu. Nah, oke. Ini contoh soal Bapak Ibu. Contoh soal tentang kurang lebih AKM numerasi gambarannya akan seperti ini. Ada soal waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai secara sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi beberapa jenis sampah. Di sini kita ada tabel waktu dekomposisi sampah organik. Di situ disebutkan material organiknya. Ada kulit pisang waktu dekomposisinya 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, 2 bulan, terus yang ke bawah itu kertas tisu 5 minggu. Di sampingnya ada diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Di situ ada plastik tapi dalam tahun, plastik itu dalam 400 tahun, baja 100 tahun, kaleng aluminium 300 tahun, kulit sintetis 500 tahun. Kemudian Bu Retna bisa digeser ke si orang ini kan. Itu kayak yang atas Bu Retna punten. Yang atas yang tadi, nah geser coba Ibu punten. Nah, ke atas Ibu punten. Ke atas yang tadi, mohon maaf, yang ini bisa digeser nggak? Nah ini. Ya. Sampah anorganik. Sebentar mana? Nah, boleh digeser ke sini, Bu. Kemana, Bu? Maksudnya ini nggak kelihatan ya, Bu? Ke mana nih? Ke kanan ya? Ke kiri? Ini kelihatan nggak, Bu? Oke. Agak ke sini deh, Bu.
Ini udah Zoom, Bu. Oh, udah Zoom, oke. Udah preview. Oke. Nah, Bapak Ibu, dengan kita melihat soal ini, tipe soalnya itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, apa yang ada dalam soal AKM itu nanti? Yang pertama, soal itu berisi anak itu dituntut untuk menganalisis dari informasi yang disajikan. Jadi, yang pertama, tipe pola soal AKM atau PISA itu menekankan pada proses literasi, narasi, dan memberi informasi. Jadi soal itu berupa narasi, dari narasi itu anak mendapat informasi. Jadi ketika dia mengerjakan soal, dia tidak hanya mengerjakan soal, tapi ada pengetahuan baru, ada informasi baru yang dia dapatkan. Katakanlah Bapak Ibu, kita membuat soal 10 soal. Nah, 10-10-nya nih anak salah, skornya 0. Dia nggak dapat nilai, katakanlah 0. Tetapi secara hakikat belajar, dia akan mendapatkan proses belajarnya. Dia akan mengalami proses belajar, yaitu adanya perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, soal ini kita perhatikan deh Bapak Ibu. Ini semuanya berisi informasi. Waktu dekomposisi. Anak tadinya tidak tahu sebelum membaca soal, apa sih waktu dekomposisi? Oh, ternyata waktu dekomposisi itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna. Itu disebut waktu dekomposisi. Ini informasi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Anak mendapat informasi, oh material sampah itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Di sini disajikan tabel. Ada tabel, ada diagram batang. Anak belajar, diagram tabel seperti ini, diagram batang seperti ini. Dia tahu, dia mendapat informasi. Oh, ada material organik, ada material anorganik. Ternyata kulit pisang itu waktu dekomposisinya 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan. Ini anak mendapat informasi-informasi baru, data-data baru, Bapak Ibu. Jadi kemarin sih pesannya gini Bapak Ibu, untuk guru matematika, Bapak Ibu, kita itu udah nggak zamannya lagi membuat soal tuh gini, selesaikan soal di bawah ini, 1, 4 tambah 2 sekian, 2, 3 kurang 2 sekian, itu katanya udah nggak zaman kayak gitu. Jadi kita dilatih, diajak untuk membuat soal yang ada narasinya, dan narasi itu berisi informasi-informasi penting kepada siswa. Jadi ketika dalam proses evaluasi pun, anak mendapat pengetahuan baru seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari membaca soal ini anak tahu, oh iya seperti ini, dan ini relate banget dengan kehidupan dia sehari-hari. Dia tahu kulit pisang, dia tahu kulit jeruk, dia tahu semuanya, dia tahu di soal-soal ini. Seperti itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, soal itu harus berbasis data ilmiah. Jadi angka-angka ini Bapak Ibu ketika kita membuat soal, kita nggak bisa ngaco. Ketika material organik kulit pisang, waktu dekomposisinya 6 minggu, ini bukan angka 6 minggu yang kita masukkan asal, tetapi angka-angka ini didapat dari hasil penelitian, dari publikasi ilmiah, dari jurnal yang memang terbukti, memang sudah mengalami proses penelitian. Kita kan kadang sebagai guru matematika suka iseng gini ya Bapak Ibu, suka mengganti-ganti, ganti angka aja biar gampang. Itu sebenarnya kalau tidak sesuai dengan kondisinya, itu nggak benar sebenarnya soalnya. Jadi data yang kita sampaikan apapun itu harus sesuai dengan kondisi realnya, aslinya memang seperti itu. Oke, misalkan kita buat soal tentang kecepatan misalkan. Anak bergerak dari rumah ke sekolah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 250 km per jam misalkan, 250 km per jam. Dia sampai sekolah dalam waktu 30 menit katakanlah. Berapakah jarak yang dia tempuh? Ini kan secara matematik kita bisa selesaikan kan? V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Tetapi dalam konteks keseharian ini enggak real gitu loh. Nggak mungkin anak sekolah mengendarai motor di jalan menuju sekolah dengan angka 250 km per jam. Nah ini angka-angka yang enggak masuk akal gitu. Kedua. Yang ketiga,
soal-soal dalam AKM atau PISA nanti itu adalah soal-soal yang kontekstual gitu. Kontekstual itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika disampaikan anak bisa merasakan, bisa merasa, bisa meraba, dan dia ngerti, oh ini begini, 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 dia tahu kulit pisang begini, oh kulit jeruk ada dalam imajinasinya, itu bukan sesuatu yang jauh dari imajinasinya dia, tapi benar-benar real, bisa dia rasakan, dan itu efeknya dia mengerti benar-benar. Nah, yang kedua, tadi jadi proses soal dalam AKM atau PISA itu, satu, Bapak Ibu saya tekankan kembali, menekankan pada proses literasi. Jadi pada saat kita membuat soal, usahakan menekankan literasi dan memberi informasi. Yang kedua, berbasis data ilmiah, jadi data-data yang disajikan memang hasil data ilmiah, tidak boleh ngawur. Terus yang ketiga, kontekstual, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar saya lihat dulu, itu tidak terlihat di saya. Soalnya coba kita lihat, dari soal itu, sampah anorganik, bentar Bapak Ibu, itu saya lihat di laptop saya. Yang nggak ikut bicara di unmute dong, biar jangan berisik. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Soalnya di situ ada sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin popok sekali pakai? Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat soal ini, kira-kira berapa Bapak Ibu? 475. 475 Bapak Ibu. Jadi soal-soal itu nanti kita ada bayangan bahwa soal AKM itu sepertinya akan panjang soalnya, jawabannya simpel seperti itu, karena memang menggali proses literasi numerasi anak. Kita lihat di sini, anak kalau malas membaca, dia nggak akan ngerti jawabannya. Di sini kata kuncinya, popok sekali pakai lebih lama, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Kalau lebih lama dari plastik kan berarti dia lebih dari 400 ya Bapak Ibu ya. Iya. Dan kurang dari kulit sintetis, berarti lebih dari 400 dan kurang dari 500. Jadi jawaban itu juga tidak jawaban pasti, dari opsi yang tersedia 100, 250, 375, 475, 575, dari angka-angka itu yang memungkinkan jawabannya adalah 475, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang PR buat kita bersama ya Bapak Ibu, ketika harus membuat soal, bernarasi, memberi informasi itu memang PR sekali. Dan kadang sakit hatinya anak ngerjainnya nggak dibaca, langsung coret-coret, habis gitu. Atau nilainya nggak benar, itu juga menjadi PR kita bersama. Nah, kemarin Bapak Ibu, pola-pola soalnya sebagian besar nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya share soal-soalnya baik dari kuantitas bilangan, aljabar, geometri, nanti di-share, bisa di-download dari Google Drive-nya Bu Retna ya Bu ya. Nanti ada Bapak Ibu, banyak tipe-tipe soalnya, bisa buat Bapak Ibu referensi untuk melihat pola-pola soalnya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kemarin pada saat saya ke Bandung, sebelum ke Bandung kita melakukan simulasi. Melakukan simulasi soal-soal PISA. Jadi sedangkan memang dari Pusmenjar memberi informasi bahwa sekolah itu harus melakukan simulasi soal-soal PISA. Jadi anak kemarin itu mengerjakan soal-soal PISA sekitar 15 soal Bapak Ibu, 15 soal. Sekolah kami mengambil 10 anak dan hasil simulasinya itu kita bawa ke Bandung. Kebetulan di situ ada dari provinsi itu sekitar 5 sekolah SMA dan 3 SMK, selebihnya SMP seprovinsi. Itu dibahas. Nah, ternyata
eh, kebetulan sekolah saya SMA 13 itu kan middle ya, middle tuh kemampuan anaknya juga menengah, ada yang pinter, tapi secara umum menengah atasnya lumayan juga. Nah, pengambilan sampel saat itu kami random aja, nggak harus anak pinter banget, memang diambil yang middle to up. Nah, hasil di sekolah kami di SMA 13 Kota Bekasi itu nilai tertinggi soal PISA itu kemarin 68 dan terendah 34. Nah, setelah dibawa ke Bandung angka ini, ternyata hampir sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Secara umum hampir sama. Jadi hasil PISA kita, hasil PISA nasional kita itu ternyata terrepresentasikan juga di kemarin itu, dari sampel sekolah-sekolah yang membawa hasil simulasinya itu ternyata oh iya, gambarannya memang segitu kemampuan kita, dan soal yang bisa dikerjakan itu memang rata-rata soal yang berada di level menghafal dan memahami. Ketika dia kemampuan bernalar, ketika harus menganalisis, mengaplikasikan, itu agak kesulitan anak-anak Bapak Ibu. Nanti silakan dilihat soal-soalnya Bapak Ibu, kalau kita bahas di sini semuanya tidak mencukupi waktunya, jadi nanti silakan di-download, dijadikan referensi Bapak Ibu semua. Nah, ternyata setelah kita analisis Bapak Ibu, anak mengerjakan, diadakan wawancara itu terkait kesulitan anak baik secara materi ataupun teknis, kita bahas. Nah, ternyata dianalisis secara bersama apa sih kesulitan anak mengerjakan soal-soal pola seperti ini, pola PISA dan AKM numerasi begini. Satu, anak itu secara umum kesulitan memahami konteks dalam cerita. Jadi ketika soal matematika itu bentuknya cerita, dia udah menilir gitu loh. Jadi udah nggak paham. Ketika kita adakan wawancara, selesai simulasi kita wawancara, apa masalah kamu? Bu, soalnya saya nggak ngerti. Maksud soalnya itu apa, saya nggak ngerti. Gimana saya mau ngerjain, Bu? Soalnya apa, ini mau kemana aja saya nggak ngerti. Disuruh ngapain saya nggak ngerti. Nah, ini PR buat kita bersama Bapak Ibu, bahwa anak itu kesulitan memahami konteks dalam cerita ketika soalnya berbentuk narasi. Itu PR kita bersama. Jadi memang males anak ini literasi membacanya itu kadang-kadang dia cuma lihat angka. Kebiasaan kan anak-anak tuh kalau ngerjain soal lihat angka dikali dibagi dikurang, mana jawabannya opsi yang ada di ABCDE-nya itu yang dipilih gitu kan. Nah, ternyata itu kesulitan terbesarnya, memahami konteks dalam cerita. Itu susah anak. Nah, ini PR kita bersama. Yang kedua, anak itu kesulitan menangkap informasi secara kompleks yang ada dalam sebuah narasi. Jadi ketika informasi yang disajikan banyak dan dia harus mengolah informasi itu dia kesulitan. Itu lagi sih. Jadi banyak informasi di situ, apalagi kayak fisika. Geser dulu dikit. Ya, bisa langsung inian. Ya makanya jangan diisi dulu. Iya Bapak Ibu. Ya, jadi kesulitan anak adalah yang kedua, memahami informasi secara kompleks. Jadi ketika disajikan bentuk narasi yang kompleks, itu dia kesulitan sekali memahaminya. Terus yang ketiga adalah anak kesulitan mengaplikasikan rumus-rumus yang dia tahu ke dalam konteks soal. Dia udah apal nih, V sama dengan S per T, A sama dengan V per T. Oh, integral parsial diapalin. Kita lagi belajar, misalkan saya mengajar 12 matematika peminatan, ada aplikasi turunan di kecepatan dan percepatan. Dia tahu kalau misalkan V sama dengan dx per dt, misalkan. Kecepatan adalah turunan jarak terhadap waktu. Dia tahu kayak begitu. Tapi ketika disajikan soal, dia nggak ngerti harus menggunakannya bagaimana. Itu kesulitan mereka. Jadi, mengaplikasikan rumus-rumus, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam matematika ke dalam penyelesaian konteks soal matematika, itu dia kesulitan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini PR bersama. Nah, kemarin akhirnya dengan dengan kita tahu kondisi anak seperti ini, akhirnya bagaimana sih metode pembelajaran yang tepat untuk ini, untuk menyambut
AKM numerasi dan akan menyambut PISA tahun 2021 nanti yang akan dilaksanakan. Nah, kita harus sebagai guru matematika kemarin dipesan gimana nih supaya anak-anak kita bisa mengerjakan soal-soal dengan standar kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memahami, mengaplikasikan, menganalisis, bisa membaca data dan informasi. Ini yang penting. Nah, bagaimana metode pembelajaran kita? Mungkin kemarin tuh dari hasil laporan-laporan itu ternyata anak yang lebih banyak mengeksplor kemampuannya sendiri, Bapak Ibu, itu berdasarkan hasil penelitian, dia skor PISA-nya lebih tinggi. Artinya kemampuan mengerjakan soalnya lebih baik. Jadi dari sini kita diarahkan untuk bagaimana bisa membuat sebuah metode atau model pembelajaran, pendekatan-pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada anak. Kita beri kesempatan untuk anak mengeksplor kemampuannya itu karena akan menjadi sebuah pembelajaran bermakna untuk dia. Mungkin kita bisa pakai discovery, bisa inquiry, bisa misalkan pakai problem solving, atau kalau ada itu bisa pakai pendekatan keterampilan proses, juga bisa. Nah, ini yang harus kita tekankan Bapak Ibu. Terus yang kedua, anak yang penggunaan IT-nya lebih baik, itu ternyata dalam standar PISA, skornya itu lebih tinggi dari hasil penelitian. Skor dia lebih baik ketika dia mampu mengoperasikan IT dengan baik. Karena di PISA itu kita, kemarin ketika anak mencoba simulasi itu ada penggunaan spreadsheet, terus ada penggunaan penggaris digital di komputer, ada penggunaan kalkulator. Nah, ketika dia penggunaan IT tidak terlalu baik, dia juga kesulitan karena sudah disediakan penggaris digitalnya, dia sudah disediakan kalkulatornya, karena dia tidak mempunyai kemampuan IT yang baik, dia nggak ngerti menggunakan, aduh ini gimana ya, padahal itu digunakan untuk penyelesaian, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita punya sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, cuma terkait nanti dengan pengantar PISA, framework PISA itu seperti apa, materinya sudah saya berikan, nanti tinggal di-download. Terus terkait soal-soal PISA dalam bentuk yang lain seperti kemampuan di bilangan, terus di aljabar, di geometri, statistik, itu juga nanti saya share supaya kita bisa sama-sama sharing dan bisa sama-sama bareng-bareng belajar menghadapi sesuatu yang baru ini. Jadi kita sebagai guru matematika menghadapi AKM numerasi ini, dan yang terdekat adalah menghadapi AKM numerasi dan PISA tahun 2021 ini, kita bisa setidaknya, satu, bagaimana pola pembelajaran kita yang lebih mengeksplor ke anak, satu. Kedua, bagaimana dalam pembuatan evaluasi pembelajaran kita merubah mindset kita. Harus ada soal-soal yang tadi yang berisi narasi, informasi, dan menekankan pada literasi siswa. Begitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, nanti kalau ada satu dan lain hal yang bisa kita sharing bareng-bareng, bisa kita diskusikan bersama, karena saya juga dengan segala keterbatasan saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak yang kurang berkenan, banyak yang salah atau banyak kurang dipahami, kurang tidak sependapat dan lain sebagainya. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya dapat, dan setelah ini bisa kita sharing bareng-bareng Bapak Ibu, bisa sama-sama saling mengisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan ada satu lagi ya Bapak Ibu. Di tengah sinyal juga yang agak kurang stabil, mohon maaf. Semoga presence-nya tampilannya bagus yang tadi dipresentasikan. Ibu Lina Rahayu memberikan waktu untuk sharing buat kita semuanya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau bertanya. Ibu Retna, boleh saya ngomong sebentar lagi dikit aja Bu? Oh iya boleh Bu, mangga.
Bapak Ibu kemarin tuh Ya, kami dipeseni katanya gini terkait soal HOTS ya. Soal HOTS itu yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya baru tahu ternyata soal HOTS itu tidak permanen. Artinya kalau hari ini HOTS, besok-besok itu belum tentu HOTS gitu. Jadi misalkan soal tahun 2017 dia dinyatakan sebagai soal HOTS. Dia mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, dia mampu mengukur analisis anak, bisa mengukur cara anak menganalisis masalah, memahami, mengaplikasi dan lain sebagainya. Nah, ketika soal HOTS ini terus-terusan dilatihkan ke anak dan akhirnya anak ngerti, dia jadi kayak kita kan sekarang punya buku-buku soal HOTS banyak tuh Bapak Ibu beredar di pasaran. Nah, ini misalkan dia dikerjakan secara terus-menerus soal-soal itu sehingga dia hafal di luar kepala pengerjaannya. Nah, ternyata ini udah bergeser ketika soal HOTS dilatihkan terus-menerus dan tidak ada perubahan, soalnya itu aja, sehingga anak ketika melihat soal itu, oh ini soalnya gue udah hafal nih, udah tinggal ngerjain, dia udah nggak mikir lagi, dia udah tinggal ngerjain. Nah, soal status HOTS ini udah nggak HOTS lagi Bapak Ibu. Gitu, jadi soal HOTS itu dia harus selalu diperbarui. Jadi hari ini HOTS dipakai terus-terusan, lama-lama nggak HOTS. Karena yang tadinya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, ketika dilatihkan terus, anak udah hafal. Jadinya kemampuan menghafal, balik lagi kemampuan berpikir menghafal, begitu. Jadi kita diarahkan atau dianjurkan untuk selalu memodifikasi soal HOTS. Dan yang kedua, dari Pusmenjer tuh, ketika asesmen nasional atau AKM ini mengadaptasi soal-soal PISA, apakah hanya untuk menaikkan PISA, menaikkan ranking dan skor PISA Indonesia di tahun 2021? Kemarin sih jawabannya tujuan pemerintah tidak sekecil itu Bapak Ibu. Jadi tujuannya ada dalam skala yang lebih besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi ketika memang ada efeknya secara langsung di peringkat PISA dan skor PISA, itu sesuatu yang diharapkan dan lebih baik. Begitu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat, kita sharing. Monggo nanti kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kita bagi bersama, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau diskusikan bersama-sama. Ini dari siapa? Bapak Bobby Tigor. Ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih buat teman-teman. Kebetulan begini ya, kenapa saya tertarik dengan PISA? Kebetulan saya peserta waktu itu Bintek PISA tahun 2017. Oh, 2018 mungkin Pak? Ya, 2018. Saya 2018 saat itu saya diadakan asesmen. Ada sih soalnya ada. Kebetulan saya yang buat soal nomor 345. Memang kendala dalam PISA ini yang saya alami selama seminggu itu dalam pembuatan soal itu. Jadi pembuatan soal itu kita nggak bisa sembarangan dalam membuat soal. Betul. Saat itu saya minta sampai ke demografi UI untuk minta statistik kependudukan. Betul banget. Yang saya dapatkan itu adalah materinya untuk membuat soal statistik. Oh, luar biasa Pak. Nanti waktu itu saya nunggu 2 hari untuk diberikan itu statistik, dan soal itu bisa kita lihat di browsing aja di internet, soal PISA itu nomor 345. Memang kendala kita adalah pembuatan soalnya, bukan hal yang mudah membuat soal itu. Ya Pak ya. Iya betul. Ya, lumayan sulit. Waktu itu memang tujuan dari PISA ini yang kami amati adalah kemampuan bernalar atau kemampuan menganalisis siswa. Betul. Kalau soal ini tidak soal yang kayak konteks XY, tidak, tapi soalnya bagaimana ada namanya stimulus. Jadi stimulus ini ada gambar, data yang disediakan berbentuk gambar atau berbentuk tabel atau disertakan dengan narasi-narasi yang merupakan sumber informasi gitu. Jadi dan harus benar-benar gitu. Data itu harus benar saat anak mencari di internet. Nah, waktu itu saya ajukan, mungkin metode yang saya gunakan saat itu adalah resource-based learning ya, untuk anak-anak, yaitu belajar dari berbagai sumber ya untuk memahami segala sesuatunya gitu. Nah, memang untuk penerapannya butuh waktu untuk kepada guru dalam membuat soal. Nah, betul banget. Ini agak nggak mudah membuat soal ini. Padahal sebenarnya kalau kita seorang
kalau anak itu pintar matematika, soal itu sebenarnya mudah, tetapi waktu pelaksanaan kisah itu random ya, anak-anaknya ditentukan dari pusat, tidak ditentukan oleh sekolah. Dan kami juga guru-guru itu ditentukan waktu itu dari pusat juga, nggak random juga ya Pak ya? Random juga. Jadi saat itu dari seluruh Indonesia ada 3 daerah, Jakarta, Jogja, dan saya lupa satu lagi daerah mana gitu. Maksudnya tempat pelatihannya BIMTEK-nya gitu. Nah, sebenarnya yang paling sulit ya di antara kita guru adalah pembuatan soal. Betul. Ya, ditekankan. Saat itu kami sampai 5 hari buat soal itu, dan memang dianalisa banget soal itu, jangan sampai ada yang salah. Dan soal itu tidak ada yang namanya, waktu itu kami buat itu opsi pilihan ganda itu tidak ada, esai. Jadi ya? esai, ya, jadi sebutkan pendapat Anda, bagaimana cara Anda menyelesaikan, bagaimanakah berapakah peluang ini gitu. Jadi artinya tidak lagi kita melihat cara siswa mengerjakan soal itu gitu. Itu yang pertama kita lihat, cara siswa, cara berpikirnya mereka sesuai dengan data yang mereka dapatkan. Dan penilaiannya juga berbeda. Ya, mungkin dari pihak pisahnya yang tahu ya pembuatan nilainya. Nilai 9 yaitu di mana siswa tidak menjawab sama sekali. Nah, iya betul-betul itu. Jadi mungkin sebenarnya untuk kemampuan kita membuat soal itu memang benar kata Bu Lina tadi, kita sering mengotak-atik angkanya, Tapi dalam hal kisah itu tidak boleh, harus real. Jadi harus real. Jadi saat kita buat misalnya panjang, kita gambarkan sebuah jemuran saat itu. Kita gambarkan sebuah jemuran, kita bilang 5 meter, tapi tidak boleh, harus kita buat skalanya, 1 banding berapa itu skalanya. Jadi itu harus kita hitung sama, karena memang dalam tesnya itu menggunakan PC dan disediakan penggaris itu juga untuk membuat skalanya itu. Jadi udah ada tertulis di situ skalanya segini. Nah, jadi bukan hal yang mudah untuk membuat soal kisah. Mungkin dari Bu Lina bisa mengajarkan kami membuat sama teman-teman juga membuat soal. Saya juga buat soal ini agak lumayan sulit gitu. Allah ya Pak, betul Pak. Nah, itu aja sih Bu. Iya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi Pak Bobi Tigor ini Masya Allah praktisi langsung, membuat soal PISA langsung. Jadi bagaimana tahu riwehnya membuat soal PISA, harus ke pihak demografi UI ya Pak ya? Iya, saya dapat mintanya dari demografi UI waktu itu. Karena data yang disajikan dalam soal itu kita nggak bisa ngarang, nggak bisa asal tembak. Saya sendiri kadang-kadang juga waktu nggak ngerti, ketika bikin soal saya otak-atik angka aja, ganti-ganti angka seenaknya. Sebenarnya seperti itu tidak boleh, harus real. Sampai kemarin itu kita misalkan dalam pembuatan sebuah roti diperlukan misalkan terigu sekian, mentega sekian, gula sekian. Ini nggak boleh ngaco gitu. Ini kan biasanya ada tuh di nilai maksimum dan minimum. Ini juga nggak boleh ngaco. Ini ketika orang mau bikin, ini harus benar gitu loh. Jangan sampai ketika ini dibikin hasilnya nggak jelas gitu. Kue entah berantah itu nggak boleh ternyata. Jadi soal itu harus ada informasinya yang benar. Itu luar biasa Pak Bobi. Tahun 2018 ya Pak ya? Iya, saya waktu itu di Hotel Aston Cengkareng itu waktu itu. Iya. Ya teman-teman, gue Bu Retna ya. Boleh Bu Lina, saya mau sharing. Iya Ibu. Oh ya, silakan Ibu Cindy. Oh ya, perkenalkan Bapak Ibu, salam semuanya. Saya Bu Cindy dari SMA Nasional. Di sini saya mau sharing-sharing sekedar AKM. Kebetulan dari kami, sekolah kami itu minggu ini sudah masuk ke minggu keempat. Jadi mulai dari sebulan yang lalu, kepala sekolah itu berupaya membuat pembelajaran khususnya juga bukan hanya matematika aja, tapi semua mata pelajaran itu diinovasikan gitu. Jadi anak-anak itu tidak bosan untuk belajar matematika aja gitu kan. Jadi kita dikombinasikan dengan soal-soal AKM. Nah, hanya kesulitannya itu memang untuk mencari soal-soal AKM itu tidak gampang ya Bu Lina. Itu saya di internet itu saya menemukan ada 4 itu. Ada yang judulnya numerasi kepadatan penduduk, waktu dekomposisi, ayo melangkah, sama penggunaan internet. Nah, yang barusan Ibu Lina itu waktu dekomposisi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada masalah yang
penjelasan ke anaknya juga agak membingungkan itu tentang penggunaan internet gitu. Nanti atau mau di-share aja apa gimana Bapak Ibu? Boleh di-share Ibu. Ya, boleh dijadiin co-host Bu. Bapak ya. Silakan Mas Irfan dan Mas Muksin, tolong dibantu. Bu Cindy, Pak. Sudah Bu, sudah jadikan co-host. Oke, terima kasih Bapak. Iya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Saya buka filenya dulu. Di sini ada. Nah, ini dia. Nah, seperti ini sudah ada di laptop Bapak Ibu belum? Di saya belum ada Ibu. Oh, belum ada ya? Belum. Masih loading ya Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini sudah terlihat? Sudah terlihat tuh. Udah kelihatan Bu Sin. Okay. Sudah terlihat Bu. Nah, di sini ada judul penggunaan internet. Kalau misalkan dari saya pribadi itu mungkin bisa di-sharing gitu ya, bisa diberi masukan gitu dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman. Di sini saya menekankan ke anak-anak untuk membaca judul dan informasi yang di atas saja. Jadi kalau misalnya diagram grafik yang disajikan itu nanti kita lihat langsung ke pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu saya gunakan metode seperti mengerjakan soal bahasa Inggris gitu kan. Kalau misalnya kita membaca literasi semuanya, itu akan menghabiskan waktu. Jadi saya langsung anak-anak diarahkan ke baca soalnya gitu. Terus kemudian setelah baca soal, anak-anak ditarik untuk melihat di sini ada 6 informasi gitu. Kira-kira mana sih yang dibutuhkan gitu biar anak itu mencari sendiri gitu. Hanya saja di sini ada masalah yang saya temukan, ini ada di soal nomor 3. Nah, di sini ada pertanyaan, sebagian besar penggunaan awal internet pada tahun 2014 sampai 2016 berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan di data yang 6 data informasi ini, di sini hanya ada terlihat kurang jelas ya Bapak Ibu. Saya zoom dulu sedikit. Di zoom Bu. Oke. Jelas. Okay. Nah, di sini itu kan ada pengguna laki-laki sama perempuan. Ya, nah di sini ada penggunaan laki-laki perempuan. Kalau misalnya ini kan ada tahun awal penggunaan internet seperti soalnya ya, saya tarik dulu ke bawah. Yang komposisi, itu yang komposisi itu. Sebagian besar penggunaan awal internet pada tahun 2014 hingga 2016 berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini anak-anak memilih data yang ini. Memilih data tahun awal penggunaan internet. Suara saya terdengar tidak Bapak Ibu? Iya terdengar Bu. Ada suara lagu soalnya. Nah, iya. Anak-anak itu langsung mengarah, ini Bu datanya gitu, tahun awal penggunaan internet. Nah, di sini ada 2014 sampai 2016 itu datanya 37,12%. Nah, sedangkan anak-anak gini, Bu, ini kan tidak dikasih tahu Bu, laki-laki atau perempuan, sedangkan yang ada laki-laki dan perempuan itu hanya tahun 2017. Jadi pernyataannya itu benar atau salah ya Bu? Kalau kita jawab benar, itu alasannya apa ya? Apa karena kita mengikuti tahun yang setelahnya 2017 gitu, karena laki-laki itu lebih banyak, atau sesuai warna? Anak-anak di sini menganalisis warna. Di sini ada warnanya yang 2014-2016 itu 37,12% itu warna biru tua. Sedangkan biru tua di sini diperuntukkan untuk usia 54 tahun ke atas, sama-sama warna biru, dan itu tidak dikasih tahu laki-laki atau perempuan ya. Itu mohon sharingnya gitu Bapak Ibu, sebaiknya seperti apa gitu.
Bagaimana Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ada yang ada yang mau menanggapi terkait ini. Nah, karena ini di sini kesulitan kalau untuk tahun 2014-2016 tidak dikasih tahu informasi apakah laki-laki atau perempuan yang lebih banyak gitu. Ya. Apakah kita mengikuti 2017 atau seperti apa gitu. Benar atau salah gitu. Jadi anak-anak tuh kita harusnya gimana Bu kalau menemukan soal kayak gini sedangkan datanya nggak ada gitu. Nah, iya. Boleh Bapak Ibu ada yang mau sharing? Bu Retna, monggo ada yang mau sharing kah? Silakan Ibu Bapak, ada yang mau sharing. Ibu coba dibawa ke bawahin Bu pertanyaannya bagaimana Bu? Oke, boleh Bu. Jadi ini sharing aja juga ya Bapak Ibu. Iya. Jadi soal PISA yang sudah kemarin disimulasikan ke anak itu memang jenisnya kan macam-macam. Ada pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, ada pilihan ganda dengan 2 jawaban benar, ada soal dengan jawaban range. Jadi jawabannya sekian sampai sekian gitu. Kompleks. Jadi kompleks. Jadi dia tidak mengacu pada satu angka 2 atau 3 enggak. Tapi misalkan range batas 200 sampai 500. Nah, itu jawabannya. Jadi mau dia jawab 300 kayak enggak masalah, 400 kayak enggak masalah. Ada soal seperti itu. Terus ada soal lagi yang memang menuntut anak di kompetensi memutuskan gitu. Tadi sebenarnya di soal yang yang pertama dekomposisi itu juga sebenarnya ada tuh soal memutuskan. Jadi ketika soal memutuskan itu anak digiring untuk memutuskan. Ketika dia membuat keputusan A, alasannya ini, dia punya pilihan. Pada saat dia membuat keputusan B, alasannya ini. Ini nggak usah deh. Tadi itu ada soal sebenarnya di bawah waktu dekomposisi itu ada soal pembuatan keputusan. Di situ disajikan 2 diagram. Ketika anak harus memilih apakah yang disampaikan apa sih tadi materinya? Apakah yang disampaikan ini kayaknya setipe soalnya. Yang disampaikan Bapak Ibu guru terkait waktu dekomposisi tentang tahun tadi itu, apakah benar atau salah misalkan. Nah, itu anak sebenarnya bisa punya opsi ketika dia memilih benar, dia mempunyai reason atau alasan-alasan yang pendapatnya untuk benar. Ketika dia menjawab salah, ada alasan-alasan ketika dia menjawabnya salah. Itu tergantung alasan. Sebenarnya ketika soalnya seperti itu, tadi saya lihat sih sekilas hampir sama dengan yang waktu dekomposisi di bagian pembuatan keputusan soal yang mengarahkan anak untuk membuat keputusan. Jadi ketika dia membuat keputusan ini ya memang karena reasonnya ini dia bisa jelaskan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi gimana ya, soal nanti tuh kalau memang benar-benar AKM total mengadaptasi PISA itu memang soal yang benar-benar terbuka sebenarnya. Soal yang terbuka, pilihan jawabannya bisa nggak paten gitu loh. Anak dituntut untuk memang berpikir agak kompleks, dia bisa berpikir, apalagi tadi yang sampai pembuatan keputusan, dia bisa memilih A atau B, tergantung pemilihan alasan-alasannya dia. Gitu. Seperti yang nomor 4 ini ya Bu ya? Ya, kemarin memang ketika kami mensimulasikan seperti itu Bu. Jadi soalnya memang apa ya, beragam jawabannya gitu. Dan ada opsinya itu juga nggak cuma satu. Kalau kita kan terbiasa dengan pemikiran kita tuh selama ini matematika itu pasti kalau jawabannya 2 ya 2. Sekarang ternyata nggak begitu. Anak diberi ruang untuk berpikir secara lebih terbuka gitu. Karena ternyata dalam kehidupan itu banyak hal yang nggak paten-paten begitu 2, 3 gitu enggak. Ternyata banyak hal yang bisa ada range-nya lah seperti itu. Nanti saya ini Bapak Ibu ya, saya share soal-soal kisah-kisahnya yang kuantitas, geometri, aljabar dan lain sebagainya. Nanti misalkan dari situ Bapak Ibu bisa melihat, oh ini begini nih polanya nih. Gitu. Dan ya seperti itu tadi yang terima kasih Ibu yang dari SMA Nasional tadi. Oh iya Ibu, sama-sama. Kurang lebihnya seperti itu, jadi membaca data, ya gitu kan Bu ya? Iya betul. Iya betul. Iya. Dari informasi yang disajikan itu sebenarnya si PR kita.
Iya, ada lagi sih sebenarnya Bu PR-nya ketika saya tuh kebetulan mengajar kelas 12 sama kelas 11 gitu. Nah, kelas 12 itu saya putar dulu materinya. Seharusnya kan semester 1 itu harusnya geometri, bangun ruang dulu. Kemudian kemudian statistika gitu. Berhubung saya melihat kondisi anak-anaknya takutnya kurang, udah bosen duluan gitu sama matematika, saya putar nih statistikanya di awal. Kemudian ada soal AKM yang tentang statistika, itu statistika tentang kepadatan penduduk, itu dikasih range-nya misalnya pendapatan dari 1000 sampai 1999 misalnya gitu. Nah, itu mereka itu ngelihat data interval kelasnya. Nah, kelas 12 kan kalau di kurikulum darurat itu belajarnya tentang data kelompok gitu. Nah, saya mencoba memberikan materi yang sama gitu, kepadatan penduduk AKM di kelas 12 yang sudah belajar statistika data kelompok dengan kelas 11 yang mungkin hanya tahu bekal data tunggal aja di SMP. Nah, itu pas saya nerangin, anak-anak itu beda banget responnya karena mereka tidak tahu apa sih itu interval, apa sih itu kelasnya, mana sih datanya ada di mana gitu. Jadi diperlukan sekali juga untuk pemahaman anak juga Bu sebenarnya di sini gitu. Jadi kita ngajarin gitu karena saya juga pengen tahu ini bisa nggak sih di kelas 11 gitu yang mereka notabene belum tahu statistika dasarnya, ternyata nggak bisa gitu. Jadi mereka ini apa ya Bu gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh Bu. Gitu masalahnya sih Bu. Ya, itu materi dasarnya juga ya, Bu? Iya, betul. Iya, jadi saya udah melakukan yang apa ya, langsung terjun, jadi saya pengen tahu gitu. Dasarnya tuh, oh ternyata mereka harus tahu dasarnya. Seperti itu sih pengalaman saya, sharing saya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Cindy, terima kasih ya Bu Cindy atas sharingnya. Ternyata sudah soal-soal AKM yang sudah beredar di internet itu sudah diuji coba oleh Bu Cindy ini di sekolahnya seperti itu, dan ternyata ada yang mudah, ada yang kita pun tidak tahu solusinya. Ternyata solusinya pun tidak diberikan di internet ya Bu ya. Mungkin nanti soal dari Bu Cindy yang tidak bisa dipecahkan, mungkin karena waktu juga terbatas ya Bu, bisa di-share di MGMP, mungkin nanti ada beberapa teman-teman kita yang bisa menyelesaikan soal Bu Cindy mungkin ya Bu ya. Iya boleh Bu. Ya mungkin ya Bu Lina. Bu Lina berkaitan dengan Bu Cindy tadi ada materi yang tidak ada yang mungkin dia nggak paham di kelas 11. Sebenarnya ini kita nanti untuk AKM ini kelas 11 atau fixnya ya Bu, fixnya kelas 11 atau kelas 12. Ibu tadi membahas tentang perkiraan itu di bulan Maret ya Bu ya. Ya, kemarin informasi yang terakhir didapatkan sih Bu ya, karena kan saya dari bulan Agustus. Informasi yang kami dapat di bulan Agustus itu bahwa AKM itu akan diselenggarakan di kelas 5 SD, 8 SD, dan 11 SMA. Dan itu akan diselenggarakan untuk SMP, SMA itu di bulan Maret. Tapi nanti terkait AKM teknisnya, detailnya bagaimana, itu sebenarnya nanti yang lebih tahu itu ranah kurikulum Ibu. Bu Muti mungkin bisa menjelaskan, ini ramahnya Bu Muti ini sebenarnya untuk AKM dan lain sebagainya, detail teknis pelaksanaan itu sebenarnya ramahnya kurikulum itu. Oh ya, baik Bu. Terus kemudian untuk kelas 12-nya sendiri berarti dia tidak diberikan ya tadi Bu ya? Ya, kemarin itu ini juga selentingan kabar ya Bu ya, selentingan kabar bahwa di kelas 12 itu akan ada AKM hanya untuk yang membutuhkan untuk sertifikasi apa untuk apa gitu. Kemarin itu juga baru selentingan beredar dan belum, emang kita memang harus masih menunggu finalisasi ya Bu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan BIMTEK atau kegiatan-kegiatan terkait AKM ini nanti bisa sharing rame-rame. Kalau kami kemarin memang lebih ke pengenalan soal-soal visa yang akan diadaptasi ke soal-soal AKM seperti itu. Tapi nanti terkait teknis AKM-nya pasti nanti itu sekolah yang lebih paham nanti, kepala sekolah, kurikulum, dan jajarannya. Ya baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Bagaimana Ibu dan Bapak, masih ada yang mau ditanyakan? Bahan sedikit Bu Retna. Iya Bapak. Baik Pak, Mas Parto. Ya, baik. Perkenalkan saya Suparto dari SMA Bekasi. Menyikapi tentang AKM ini,
kita bagus ya sudah lebih awal mengenal tentang AKM. Cuman kebetulan kemarin hari Senin sampai hari Rabu saya juga ikut kegiatan kemitraan yang di Dirjen GTK di Jakarta. Iya Pak Parto, alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi sekali MGMP Matematika ini sudah mengenalkan AKM. Terima kasih. Tapi saya hanya menyampaikan mohon AKM itu jangan menjadi hal yang menakutkan. Jadi, oh iya Bapak, betul. Informasikan kepada anak didik kita jangan sampai menjadi momok. Artinya AKM itu sebenarnya bukan pengganti ujian nasional dan ini adalah hal yang berbeda ya. Jadi bukan pengganti, jadi hal yang berbeda. Nah, kemudian memang jadi belum final. Jadi nanti secara teknis itu bagaimana belum final. Jadi ada informasi bahwa tidak diberikan kepada seluruh siswa juga, jadi akan dipilih juga. Jadi kita tunggu finalnya. Betul Pak. Betul. Kemudian kalau kita bicara pelajaran matematika, Ibu Bapak, mohon, jadi pelajaran matematika itu seperti ibarat air mengalir. Jadi kalau bisa dalam pembelajaran itu coba penanaman konsep itu lebih diutamakan. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk istilahnya kalau bahasa Jawanya, ujuk-ujuk langsung soal AKM, soal narasi. Nah, ini anak-anak nanti begitu membaca soal langsung sudah udah malas duluan. Kaget. Hal-hal yang sederhana Langsung yang pingsan. konsep dasarnya dulu gitu. Nah, ini mungkin sedikit tentang itu. Jadi jangan langsung soal-soal. Ya mungkin sebelumnya kita kenal dengan HOTS ya, berpikir yang lebih tinggi. Nah, sekarang gurunya saja masih apalagi muridnya. Nah, jadi mungkin saya berpesan kepada mungkin yang guru-guru yang masih energik ya. Nah, juga diawali dengan konsep-konsep dasar terlebih dahulu, mengalir, ditingkatkan sehingga terbiasa dengan soal-soal yang kontekstual. Nah, kemudian kalau kita bicara nasional, kebetulan saya bermitra dengan tahun lalu itu dengan Bima, kemudian tahun ini dengan Malinau, apalagi dengan Fak-Fak dan Raja Ampat di sana, Biren dan sebagainya. Aduh, Ibu Bapak sangat memprihatinkan sekali banget gitu ya. Jadi boro-boro kok belajar matematika untuk ikut bergabung di kegiatan BDR aja satu kelas 36 siswa itu paling di bawah 50% yang bisa bergabung. Waduh. Jadi untuk bicara nasional amat sangat masih jauh sekali ya. Jadi itu saja, tolong sampaikan kepada anak-anak. Kita boleh melangkah ke depan lebih maju, lebih bagus. Cuman hal-hal ini jangan menjadi hal yang menakutkan sehingga anak-anak jangan sampai patah semangat. Ya, kita selalu berikan motivasi. Mungkin itu saja Bu Lina, Pak Putut. Informasi saja karena kemarin Senin, Selasa, Rabu saya juga ketemu mereka, ketemu profesor-profesor matematika di sana menyampaikan pesan seperti itu. Bahkan SMA 1 pun dari teman-teman juga apakah perlu kita sosialisasi AKM? Nanti dulu kita tunggu kepastiannya. Jadi jangan buru-buru. Itu saja barangkali. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita khawatir dengan AKM ini ya. Ini hanya untuk merubah paradigma aja, penilaian dari peserta didik menjadi sistem pendidikan yang bukan hanya melihat peserta didik aja ya Bu ya, tapi lingkungan sekolah juga seperti itu ya Bu. Kognitif, sosial, emosional tadi yang Ibu bilang tadi ya Bu.
Jadi jangan khawatir. Oke, tidak ada lagi ya sepertinya. Oke. Tidak ada. Sebentar Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Muti. Ibu Muti SMA Negeri 10, terima kasih banyak Ibu Muti yang telah membantu proses saya pada saat penelitian tesis. Masya Allah, Bu Muti menyiapkan semuanya, memfasilitasi saya dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Makasih Ibu Muti. Sama-sama Bu Lina, sukses ya. Sami-sami. Pandemi. Matur nuwun nggih Bu, matur nuwun. Sami-sami nggih, tetap sehat ya. Nggih, matur nuwun. Kok pakai nggih. Oke, baik Ibu Pak. Gimana? Ada lagi? Nggak ada ya Pak, Ibu? Iya Pak. Nggak ada lagi ya ini, Bu Retna. Atas masukannya, Bu Cindy juga tadi sama Pak Bobby juga, terima kasih, dan ibu-ibu dan bapak-bapak hebat yang masih berada di sini ya, kita masih online di sini. Terima kasih. Izinkan saya untuk sedikit saja ya bahwa tentang asesmen nasional ini digunakan untuk refleksi mempercepat perbaikan pendidikan di Indonesia, yaitu perbaikan sistem pendidikan di Indonesia yang ada 3 ya Bu tadi bilang. Asesmen nasional ada 3, yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan ya Bu. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama mendukung asesmen nasional ini di tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan di Indonesia. Saya kira itu saja ya Ibu Bapak, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Putut kembali untuk pengumuman-pengumuman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta waktu sebentar teman-teman. Jangan keluar dulu sebentar. Terima kasih pada Bu Retna, Mas Ipan, Mbak Lita, dan Mas Muksin. Ini yang tim IT yang menyiapkan untuk terlaksananya acara ini, teman-teman sekalian. Dan insya Allah nanti untuk acara berikutnya ya kami akan mempersiapkan lagi. Sekali lagi pengumuman pertama, kami mohon rekan-rekan mengumpulkan RPP yang kita akan buat untuk diskusi berikutnya. Dan apabila ada teman-teman menginginkan nanti pertemuan berikut dan selanjutnya itu akan butuh tentang apa, silahkan diusulkan, nanti baru kita akan proses persiapan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Bu Lina, Mas Bobi tadi ya, terus Mbak Cindy, Pak Parto, ya terima kasih. Ini memang kita melangkah untuk mengenalkan AKM ini memang karena memang guru-guru banyak bertanya tentang AKM. Terima kasih Bu Lina sudah banyak menceritakan, dan memang sampai hari ini ya Mas Parto ya belum ada keputusan pasti tentang AKM itu bagaimana, tapi sedikit banyaknya kita membekali, dan inilah dengan membuka wawasan tentang AKM pada malam ini, teman-teman sedikit banyak sudah mulai memiliki wawasan ya minimal AKM gitu ya. Itu sangat kita butuhkan, sehingga nanti kita harus bersikap bagaimana, ini yang sangat penting ya. Yang sangat penting. Dan memang untuk mengajar matematika seperti kami sampaikan di pertemuan yang lalu itu ya, ketika membahas RPP itu sangat rumit itu, apalagi mengajarnya melalui online, ini sangat rumit sekali gitu ya. Nah, jangankan online, langsung aja kita agak sulit begitu ya. Dan ini tantangan kita, sistem pendidikan yang semakin maju, siapapun ya yang berumur berapapun harus bisa mengikuti kalau kita menjadi guru. Nah, ini yang harus kita bisa ikuti. Berikutnya untuk rekan-rekan guru yang banyak ini yang tentang SIM PKB. Kemarin juga saya sudah ngobrol sama barangkali yang masih belum masuk ke SIM PKB berkaitan dengan nanti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kalau memang belum masuk, itu yang pertama memang harus ada di dapodik sekolah
Itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, disiapkan SK mengajar masa berlaku yang sekarang. Jadi pada saat ini SK mengajar, nah kalau itu sudah di Dapodik sudah ada, terus SK mengajar, nanti menghubungi Pak Hermanto, guru SMA Negeri 2 Bekasi. Beliau itu sebagai admin untuk SIM PKB, Dapodik dan sebagainya. Jadi nanti setelah di approve sama beliau dan persyaratannya lengkap, memenuhi persyaratan, itu nanti baru bisa dimasukkan ke SIM PKB. Jadi masih ada beberapa teman, rekan yang memang sampai ada yang sebulan itu bertanya memang karena belum bisa. Nah itu oleh karena itu silahkan untuk lebih jelasnya ya menghubungi. Nah itu. Dan khusus Mas Jajang ada nggak nih ya Jajang yang anggota SIM PKB Kota Bekasi tapi Provinsi DKI. Nah, itu harus diganti karena nanti akan bermasalah. Ya, itu ya. Barangkali untuk rekan-rekan sekalian, guru-guru matematika SMA Kota Bekasi, jaga kesehatan selalu, salam sukses, salam sehat. Juga buat Bu Diah dan Pak Alsidik ya, Pak Parta ya, dari Malinau, salam sehat, salam maju untuk memajukan pendidikan Indonesia. Mungkin itu saja untuk pertemuan malam ini ya, rekan-rekan, cukup ya. Insya Allah kita akan sambung pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak foto. Kita tidak foto. Oh, silakan foto dulu, Mas. Ipan apa siapa ya? Aku mohon menyalakan videonya. Foto dong. Silakan, jangan lihat dulu. Nah, foto dulu katanya. Silakan difoto. Ada 4 kali foto session ya. Ya. Mas Ipan, Mas Musin, Mbak Dita, gimana? Silakan. Monggo Bu Lita. 4 kali foto session. Saya begini doang baru. Ya, ini Mas Jajang, ini udah diurus Mas Jajang ke Pak Hermanto ya. Iya, oke. Sesi fotonya sudah. Ini berapa bungkus buah? Ini makan 3 bulan.